Bagaimana Pak kegiatan sebelum Bapak di Humas Pak Abdul? Sebelum di Humas, saya sudah banyak juga sih melewati posisi tempat jabatan, baik di Tangsel ini sendiri maupun sebelumnya saya di Kabupaten Tangerang. Eh, Kalau diurut ke belakang, sebelum di Humas, saya dipercaya pimpinan di Tangsel ini selaku sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau disingkatnya BPM BPKB. Di situ kurang lebih setahunan lah, kurang lebih seperti itu. Sebelumnya lagi saya sekretaris dinas koperasi, itu nggak lama, kurang lebih 3 bulanan. Sebelumnya lagi saya di sekretaris kecamatan Ciputat, itu mungkin sekitar setahun setengah. Dan sebelumnya lagi saya banyak di Kabupaten Tangerang. Terus dengan posisi sekarang Pak sebagai Kabak Humas di Pemkot, bagaimana kesulitan sama tantangan Pak? Yang sejauh yang saya alami dari berbagai tempat dan posisi jabatan, prinsipnya semuanya sama. Dinamikanya tetap ada plus minusnya lah. Tapi mungkin karena sudah banyak menempati posisi, ya yang beda itu hanya warnanya aja. Tapi intinya sih sama, setiap jabatan itu ada plus minusnya lah gitu, ada enaknya ada gak enaknya. Tapi ya kita berpola pikirnya bukan ke sana masalah enak kalau tidak enak, tapi kalau udah ditempatkan oleh pimpinan, tugas dari pimpinan, kita harus siap ditempatkan dimanapun. Bahkan dulu kalau bicara background antara puas dan tidak puas, ketika saya ditempatkan di koperasi, sebetulnya saya nggak ada basic untuk perkoperasian dan perekonomian karena basic saya adalah di pemerintahan. Tapi karena ini tugas pimpinan, ya kita emban aja, kita laksanakan saja, toh akhirnya bisa berjalan. Setelah dari koperasi, saya di dinas ditempatkan di pemberdayaan perempuan dan KB, itu lebih jauh lagi. Tapi ya itu namanya tugas, kita laksanakan, nggak ada masalah, kita tetap saja berjalan. Sebagai orang pemerintahan sekaligus juga tokoh masyarakat, Bapak melihat Tangsel bagaimana Pak? Tangsel daerah yang cukup potensial. Kita bisa lihat mungkin tolong ukurnya diantaranya adalah APBD saja. APBD kita sudah Tangsel itu cukup tinggi seperti itu, dan dinamika masyarakatnya juga cukup tinggi. Dari situ kita dengan dinamika masyarakat yang kritis, percepatan perkembangan pertumbuhan wilayah dan makin cepat, nah itu akan menjadi tantangan bagi saya pribadi khususnya untuk lebih meningkatkan kemampuan utamanya dalam melayani masyarakat, terlebih lagi dalam melaksanakan tugas yang sekarang diemban, yaitu sebagai humasnya Pemkot Tangsel. Karena yang dihadapi ini masyarakat-masyarakat yang relatif sudah sangat cerdas gitu ya. Di sini kan banyak juga, salah satu indikatornya mungkin banyak perguruan tinggi, terus tingkat pendidikannya juga relatif tinggi. Hal tersebut menuntut kita untuk lebih siap dalam melaksanakan tugas, menuntut kita untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Kedepannya bagaimana sih Pak? Yang Bapak lihat, apakah bagi rekan-rekan yang lainnya itu, terutama rekan-rekan PNS juga Pak ya, akan diperlukan tuntutan lebih Pak untuk bersikap profesional atau bagaimana Pak terhadap kita saya? Oh iya, tuntutan profesionalisme harus meliputi semua tingkatan pegawai, baik pada level
jabatan struktural di level eselon 2, eselon 3, eselon 4 sampai ke staf. Karena walaupun eselon 3-nya atau eselon 4-nya sudah bagus, tetapi kalau perangkat di bawahnya kurang bisa mendukung, itu pun akan sulit kita untuk bergerak. Tetap aja akan ada kelambanan dalam bergerak. Tapi kalau semuanya mengerti tugas fungsinya masing-masing, memahami dan menguasai, itu akan lebih cepat dalam melayani masyarakat, akan lebih cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Khususnya di humas bagaimana yang akan bakalan? Kita berjalan terus secara bertahap. Saya rasa memang pelan-pelan. Saya kalau dilihat kilas balik ke belakang, semuanya sama berangkat dari nol itu baru 3 tahun yang lalu gitu. Usia 3 tahun untuk mensinergikan atau menggerakkan sebuah organisasi ya relatif mudah gitu. Pengalaman saya seperti itu. Jadi ya selama 3 tahun itu kita mulai membangun. Sementara saya sendiri di sini masuk di humas itu baru kurang lebih setahun lebih lah gitu saya di humas. Nah, kita pelan-pelan membangun humas. Saya memposisikan diri sebagaimana juga yang diamanatkan pimpinan bahwa humas itu adalah corongnya Pemkot. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin menyusun program perencanaan bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemkot ini yang tersebar habis menjadi kegiatan-kegiatan SKPD. Artinya tugas pimpinan itu tugas di bidang pendidikan kan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, tugas di bidang kesehatan oleh Dinas Pendidikan dan sebagainya. Nah, hal tersebut merupakan tantangan bagi humas. Informasi tersebut harus dirangkum ya sedapat mungkin dikuasai untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Seperti itu. Seberapa penting peran humas menurut Anda? Peran humas saya rasa sangat strategis bagi Pemkot, karena kalau Pemkot, pemerintah kota, baik itu wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah sampai para kepala dinas yang bekerja sudah sedemikian maksimal ya dalam penyusunan program kegiatan, kita rapat bekerja itu sampai malam menyelesaikan persoalan itu sampai tidak mengenal waktu, menghadiri kegiatan-kegiatan di masyarakat, tidak mengenal waktu. Kadang malam, di hari libur, Sabtu Minggu kita juga melakukan aktivitas. Nah, kita sudah sedemikian banyak bekerja. Nah, itu harus dipublikasikan ke masyarakat. Kalau tidak dipublikasikan kan masyarakat berpikirnya justru akan bertanya-tanya, ini Pemkot kerjanya apa aja sih gitu. Karena mereka tidak tahu kinerja Pemkot itu seperti apa. Nah, makanya itu merupakan fungsi humas dan tantangan bagi humas bagaimana caranya kegiatan-kegiatan pemerintahan itu diketahui oleh masyarakat secara luas, dan kita sudah mengambil langkah ke arah sana. Sebenarnya dibanding pekerjaan Bapak sebelumnya, apa sih uniknya di humas ini? Saya rasa saya sudah beberapa kali menempati tempat posisi ya. Bagi saya semuanya sama saja gitu. Dimanapun kita ditempatkan, kita berorientasinya ini tugas yang harus dilaksanakan, harus diselesaikan. Ya kita laksanakan saja gitu, kita selesaikan saja gitu. Itu.